Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, saya Intan Dewi Maharani yang akrab disapa Intan, yang kali ini akan menemani teman-teman kelas 4 untuk belajar IPA. Sebelumnya, jangan lupa disiapkan alat tulis menulisnya untuk mencatat, duduk yang rapi, duduk yang baik, dan diperhatikan baik-baik ya. Oke. Nah, sebelumnya alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Kali ini kita akan belajar tentang mengamati daur hidup kupu-kupu dan belalang. Coba sebutkan hewan apa saja yang ada di sekitar kalian. Ada belalang, ada semut, ada ikan, ada kupu-kupu, ada burung. Atau mungkin teman-teman di rumah memiliki hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, atau ayam, atau masih banyak lagi ya hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa itu proses daur hidup makhluk hidup. Daur hidup makhluk hidup adalah proses perubahan tumbuh dan berkembang yang dialami makhluk hidup. Ingat-ingat, proses perubahan tumbuh dan berkembang. Kita ambil contoh telur ayam ini. Telur ayam ini berawalnya telur. Setelah itu menetas menjadi anakan ayam, lalu menjadi ayam yang lebih besar lagi dan menjadi ayam yang lebih besar lagi. Dia bertumbuh dan berkembang. Sehingga kita bisa katakan ayam ini mengalami pertumbuhan dan berkembang. Tapi di setiap hewan, siklus daur hidup makhluk hidup itu berbeda-beda. Coba kita amati kepompong pada dahan pohon ini. Kira-kira kepompong itu tahapan dari hewan apa? Ya, betul. Kepompong ini adalah salah satu tahapan dari hewan kupu-kupu. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Kayak gimana ya? Coba kita belajar yang pertama, yaitu daur hidup kupu-kupu. Nah, yang pertama, adanya kupu-kupu dewasa yang siap bertelur dan dia mencari daun atau tempat yang cocok untuk meletakkan telurnya. Setelah itu adalah telurnya, bentuk dari telur kupu-kupu. Setelah itu yang ketiga, telur itu menetas dan menjadi seekor ulat. Nah, selanjutnya yang keempat, larva berubah atau ulat ini berubah menjadi kepompong tadi. Nah, kalau udah menjadi kepompong, kira-kira dia jadi apa ya? Yang kelima, dia akan menetas menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Dan ketika dia sudah menjadi kupu-kupu yang dewasa, dia akan bertelur lagi dan begitu seterusnya. Siklus dari kupu-kupu. Selanjutnya, kita ke daur hidup belalang. Nah, yang pertama, ada belalang dewasa yang siap untuk bertelur.
Yang kedua, ini bentuknya dari telur belalang ya. Dan setelah telur itu menetas, dia akan menjadi nimfa atau belalang yang belum memiliki sayap. Nah, kalau udah jadi belalang, berarti dia akan menjadi belalang dewasa. Setelah itu, belalang dewasa pastinya akan bertelur lagi. Dan begitu siklus daur hidup belalang. Nah, dari kedua daur hidup tadi, kita bisa melihat bahwa hewan-hewan tersebut mengalami perubahan bentuk. Mengalami perubahan bentuk di setiap prosesnya. Hal itu bisa dikatakan berarti hewan tersebut mengalami metamorfosis. Ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Bedanya, metamorfosis sempurna adalah di mana hewan tersebut selalu mengalami perubahan bentuk di setiap tahap tumbuh kembangnya. Jadi, bentuknya di setiap tahap itu selalu berubah. Itu namanya metamorfosis sempurna. Nah, yang metamorfosis tidak sempurna, di mana hewan tersebut mengalami perubahan bentuk yang hanya pada beberapa tahap saja. Jadi, tidak semuanya berubah, tapi hanya di tahap-tahap tertentu saja dan cenderung sama. Itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis ya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya sejak lahir sampai dewasa, berarti hewan tersebut tidak mengalami metamorfosis. Contohnya, ada kucing, ada ayam, lumba-lumba, atau masih banyak lagi hewan-hewan di luaran sana yang tidak mengalami metamorfosis. Teman-teman bisa cari di internet ya untuk lebih banyak contohnya. Kita sudah belajar mengenai metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dah, dari dua daur hidup belalang dan kupu-kupu tadi, kira-kira ada yang tahu nggak yang mana yang metamorfosis sempurna, yang mana yang metamorfosis tidak sempurna? Ayo kita bahas bersama deh. Dari yang daur hidup kupu-kupu dulu. Tadi mengalami telur, ulat, kepompong, hingga kupu-kupu cantik, ya kan? Sedangkan yang daur hidup belalang mengalami telur, belalang kecil, dan belalang besar, ya kan? Masih ingat gak dengan ciri-ciri atau bagaimana sih metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu? Ya, metamorfosis sempurna yang selalu mengalami perubahan, diingat-ingat. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yang tidak selalu berubah. Berarti dapat kita hubungkan kupu-kupu adalah metamorfosis sempurna karena ia selalu mengalami perubahan dari yang awalnya telur menjadi ulat, menjadi kepompong hingga kupu-kupu lagi. Sedangkan yang belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mengapa? Karena pada prosesnya belalang hanya melewati proses telur, belalang kecil atau nimfa atau belalang tanpa sayap, dan langsung ke belalang besar. Oke, kita sudah belajar tentang metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apakah sudah paham? Kalau belum paham atau masih ada yang bingung, video ini bisa diputar lagi, bisa
Pahami lagi sampai benar-benar paham. Karena selanjutnya ini kita akan belajar kelompok. Caranya gimana? Sebelum kita masuk ke tata caranya, teman-teman sudah menyiapkan alat tulisnya, karena kita membutuhkan alat tulis. Tata caranya, buatlah satu kelompok yang berisi 4 hingga 5 siswa. Setelah itu, perhatikan daur hidup kupu-kupu dan belalang yang tadi, sesuai dengan gambar yang tadi, serta tulislah perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang. Dan tidak lupa setelah menuliskan perbedaan lalu diberikan kesimpulan apa yang kalian dapat di pembelajaran kali ini. Berikut ini saya cantumkan format penulisannya. Jangan lupa menyebutkan contoh hewannya ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu apa aja? Yang tidak sempurna itu apa aja? Disebutkan. Boleh, ini bebas, boleh disebutkan sebanyak-banyaknya. Apakah teman-teman sudah lelah atau masih semangat? Kita bernyanyi yuk. Kita bernyanyi kupu-kupu yang lucu sesuai dengan materi kita hari ini. Sudah cukup semangat bukan? Sudahlah pastinya. Setelah itu, setelah kita sudah belajar, sudah kita berikan tugas kelompok, kita perlu adanya mengasah kemampuan diri. Pada asah kemampuan diri ini, teman-teman bisa mengerjakan lembar evaluasi siswa. Ada 5 soal, silahkan ditulis soal beserta jawabannya. Di mana soal dan jawaban ini nanti bisa digunakan teman-teman untuk belajar di kemudian hari. Bisa untuk dibaca-baca lagi tentang materi metamorfosis dan daur hidup. Sehingga nanti ketika teman-teman mau ulangan atau ada tes, ini bisa menjadi bahan materi tambahan untuk teman-teman belajar. Nah, itu tadi beberapa soal-soal yang mungkin bisa teman-teman coba kerjakan. Selamat mengerjakan ya. Pembelajaran kita mungkin sudah cukup sampai di sini. Sampai bertemu di lain waktu di materi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat, selamat belajar, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.